Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan cerita hikayat berjudul Pagi Semirang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nia Mela Putri. Saya Eca Siva. Saya Ren Afriliana. Saya Sirli Amalia Kamil. Selamat menyaksikan. Suatu hari terdapat seorang putri cantik yang baik hati dan lemah lembut bernama Galuh Candrakirana yang tinggal di istana kerajaan, dan Galuh Candrakirana memiliki saudara seayah bernama Galuh Ajeng. Galuh Ajeng tidak seperti Galuh Candrakirana. Galuh Ajeng sangat kasar dan suka iri kepada Galuh Candrakirana. Saat Galuh Candrakirana sudah dewasa, ia dikenalkan dengan Raden Inokertapati, putra dari kerajaan Kahuripan. Galuh Candrakirana dan seluruh kerajaan sangat senang dengan hal itu, kecuali Galuh Ajeng dan ibunya. Paduka Liku pun menyusun rencana untuk menyingkirkan Galuh Candrakirana supaya anaknya bisa menikah dengan Raden Inokertapati dan dirinya bisa diangkat menjadi permaisuri. Ia pun memengaruhi Raja Dahal dengan guna-guna agar dia dapat mengusir Galuh Candrakirana dan dayang-dayang dari istana. Galuh Candrakirana pun menetap di perbatasan antara Daha dan Kahuripan, lalu mendirikan istana sendiri. Saat diasingkan, Galuh Candrakirana dan dayang-dayangnya menyamar menjadi laki-laki dan mengganti namanya menjadi Panji Semirang. Utusan dari Kahuripan pergi ke Daha untuk meminang. Harta-harta itu pun dirampok oleh pasukan Panji Semirang. Keesokan harinya, Raden Inokertapati pun datang ke istana Panji Semirang untuk meminta kembali barang rampokan itu. Panji Semirang pun mengembalikan rampokannya. Namun, hatinya menjadi sakit karena mengetahui bahwa yang akan menikah dengan orang yang dicintainya adalah saudaranya, bukan dirinya. Ia pun memuja dan memohon kepada dewa setiap hari supaya bisa mendapatkan Raden Inokertapati dan dirinya sebagai perempuan. Panji Semirang pun dibantu para dayang bergabung dalam kelompok pengamen bernama Gambuh Warga Asmara dan memilih untuk merantau ke berbagai kerajaan atas saran bibinya. Suatu hari, dia menetap di kerajaan Gegelang dan bertemu dengan Raden Inokertapati yang kebetulan juga sedang berjalan-jalan untuk menenangkan kepalanya. Karena tidak senang hubungannya dengan Galuh Ajeng, mereka pun melepas rindu dan rasa cinta mereka di dalam keraton. Mereka bertemu kembali dan Candrakirana membawa Raden Inokertapati ke istana Kahuripan untuk menjelaskan kebenarannya. Paduka Liku pun kehilangan dukungan dan Raja Daha menolak perhatiannya. Adiknya yang mencoba mencari guna-guna meninggal dalam perjalanan. Paduka Liku putus asa dan bunuh diri setelah mendengar berita pernikahan Raden Inokertapati dan Galuh Candrakirana. Dengan demikian, hikayat Panji Semirang berakhir dengan kebahagiaan setelah melewati berbagai konflik dan intrik.